Pagi itu, suara batuk dari dapur terdengar nyaring. Bu Erni, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun, sedang menggoreng tempe untuk sarapan. Namun bukan batuknya yang membuat anak perempuannya, Nisa, cemas melainkan minyak di wajan yang sudah tampak hitam pekat, dipakai berulang kali hingga berbuih. Bu, minyaknya itu udah dipakai berapa kali sih? Tanya Nisa, menahan khawatir. Paling baru 3 kali, Nisa. Sayang kalau dibuang, mahal minyak sekarang. Jawab Bu Erni santai sambil terus membolak-balik tempe. Nisa tidak bisa menyalahkan ibunya sepenuhnya. Kebiasaan menggunakan minyak goreng secara berulang memang sudah menjadi bagian dari hidup banyak keluarga di Indonesia. Tapi sejak membaca artikel kesehatan dari seorang dokter ahli gizi, Nisa sadar bahwa bukan hanya soal minyak bekas. Jenis minyak goreng yang digunakan setiap hari juga berperan besar dalam kesehatan jantung, hati, dan bahkan bisa memicu kanker. Dan dari sinilah cerita ini dimulai sebuah peringatan penting tentang 3 jenis minyak goreng yang ternyata berbahaya bagi tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Minyak sawit, murah tapi diam-diam mematikan. Minyak goreng sawit adalah yang paling umum digunakan di rumah tangga Indonesia. Harganya murah, warnanya bening saat baru dibuka, dan aromanya tidak menyengat. Tapi di balik semua itu, minyak sawit menyimpan bahaya yang banyak orang tidak ketahui. Minyak sawit mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, ia dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol ini kemudian menumpuk di dinding pembuluh darah, menyempitkan aliran darah, dan menyebabkan tekanan darah tinggi hingga serangan jantung. Yang lebih berbahaya, minyak sawit yang dipanaskan berulang kali akan menghasilkan senyawa beracun bernama aldehida. Senyawa ini berkaitan dengan risiko kanker, kerusakan hati, dan peradangan kronis dalam tubuh. Bu Erni tidak pernah tahu bahwa 1 sendok minyak sawit bekas bisa membawa begitu banyak risiko. Ia hanya berpikir sederhana selama makanan enak dan perut kenyang. Semua baik-baik saja. Tapi tubuhnya berkata lain. Ia mulai sering merasa pusing, napas pendek, dan tekanan darah naik meskipun ia tidak makan makanan asin. Minyak kelapa tradisional belum tentu sehat. Sebagian orang mulai beralih ke minyak kelapa karena dianggap lebih alami dan tradisional. Tapi ternyata, tidak semua minyak kelapa aman, terutama yang tidak diolah secara murni atau cold pressed. Minyak kelapa memiliki kandungan lemak jenuh sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari minyak sawit. Dalam 1 sendok makan minyak kelapa, bisa terdapat lebih dari 90% lemak jenuh. Jika dikonsumsi berlebihan, minyak ini justru akan meningkatkan kadar LDL kolesterol jahat dan menurunkan HDL kolesterol baik. Bagi orang tua seperti Bu Erni yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kolesterol, penggunaan minyak kelapa untuk menggoreng bisa memperburuk kondisi. Apalagi jika minyak tersebut dipanaskan berulang kali. Akan muncul senyawa akrolein yang merusak sel dan memicu penyakit degeneratif. Nisa teringat dokter dalam artikel itu menulis, tidak semua yang tradisional itu baik untuk semua orang. Minyak kelapa hanya aman jika digunakan sesekali dan bukan untuk penggorengan suhu tinggi. Pagi itu, setelah membaca ulang artikel tersebut, Nisa menunjukkan kepada ibunya isi tulisan itu. Bu Erni terdiam cukup lama. Jadi, selama ini minyak yang ibu pakai malah bikin tubuh ibu makin lemah. Nisa mengangguk pelan, tapi belum terlambat untuk berubah. Bu, di bagian selanjutnya, kita akan membahas 1 lagi jenis minyak goreng yang sering dianggap modern dan sehat, tapi ternyata sama berbahayanya bila tidak digunakan dengan benar. Selain itu, kita akan mulai melihat pilihan minyak yang lebih aman untuk keluarga di rumah. Setelah memahami bahaya dari minyak sawit dan minyak kelapa yang sering digunakan sehari-hari, Nisa mulai mencari tahu lebih lanjut.
Ia ingin membantu ibunya beralih ke pola makan yang lebih sehat, tanpa harus mengorbankan rasa masakan. Tapi saat ia berdiskusi dengan teman-temannya di tempat kerja, ia mendengar satu istilah yang cukup populer belakangan ini. "Gunakan aja minyak canola, Nis, kan katanya itu sehat," ujar Rani, salah satu rekannya. Awalnya Nisa setuju, tapi setelah membaca berbagai penelitian dan jurnal medis, ia menemukan fakta mengejutkan. Ternyata minyak canola yang sering dianggap sehat pun bisa menjadi berbahaya, tergantung pada cara produksinya dan penggunaannya. Minyak canola sehat semu di balik label modern. Minyak canola berasal dari tanaman rapeseed yang sudah dimodifikasi agar kandungan eructic acidnya rendah. Di pasaran, minyak ini sering dipromosikan sebagai minyak sehat karena kandungan lemak tak jenuhnya cukup tinggi dan lemak jenuh yang lebih rendah dibanding minyak sawit atau kelapa. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak produk minyak canola di pasaran yang telah melalui proses rafinasi berulang, pemanasan suhu tinggi, dan penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan bau dan warna. Proses ini menyebabkan hilangnya nutrisi alami dalam minyak dan bahkan membentuk senyawa trans fat dalam jumlah kecil yang sangat berbahaya bagi jantung. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa produk minyak canola juga berasal dari tanaman rekayasa genetika GMO. Meskipun tidak semua GMO berbahaya, namun penelitian jangka panjang terhadap konsumsi produk GMO pada manusia masih belum sepenuhnya jelas. Bagi Bu Erni yang memiliki riwayat kolesterol dan tekanan darah tinggi, mengonsumsi minyak canola yang sudah melalui proses kimia berat justru dapat meningkatkan risiko inflamasi, gangguan metabolik, dan stres oksidatif dalam tubuh. Kenapa minyak bisa jadi pembunuh diam-diam? Minyak goreng yang salah bukan hanya soal kolesterol. Ketika dipanaskan pada suhu tinggi, hampir semua jenis minyak akan mengalami oksidasi. Oksidasi ini menghasilkan senyawa radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan memicu penyakit kronis seperti kanker, diabetes, hingga Alzheimer. Bu Erni mulai merasakan dampak buruk itu setelah beberapa tahun terbiasa memakai minyak bekas untuk menggoreng. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan daya tahan. Ia cepat lelah, sering pusing, dan sesekali merasakan nyeri dada yang menusuk. Sayangnya, semua itu baru ia sadari ketika sudah berlangsung cukup lama. Nisa pun mulai membenahi semua isi dapur di rumah. Ia memisahkan minyak bekas, membuang yang sudah menghitam, dan membeli minyak baru yang lebih sehat. Tapi ia sadar, hanya mengganti jenis minyak tidak cukup. Cara penggunaan juga harus diubah. Tips awal mengurangi risiko dari minyak goreng berbahaya. Jangan gunakan minyak berulang kali, maksimal 2 kali pakai. Itu pun jika tidak menghasilkan banyak asap dan tidak berubah warna atau bau. Gunakan api sedang hingga kecil saat menggoreng untuk mencegah minyak mencapai suhu oksidasi tinggi. Pilih metode memasak lain seperti menumis, mengukus, atau memanggang untuk mengurangi kebutuhan minyak goreng. Nisa tahu transisi ini tidak mudah. Bu Erni sempat protes ketika gorengan favoritnya terasa kurang renyah. Tapi Nisa tidak menyerah. Ia mulai mencoba resep baru seperti bakwan panggang, tempe oven, atau sayur rebus berbumbu. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang alternatif minyak goreng yang lebih aman bagi keluarga, terutama lansia. Kita juga akan pelajari cara memilih minyak di pasaran yang benar-benar sehat, bukan hanya karena labelnya menarik. Beberapa minggu setelah mengubah kebiasaan memasak di rumah, perubahan mulai terasa di tubuh Bu Erni. Ia merasa lebih ringan saat bangun tidur, tidak lagi sesak napas setelah berjalan ke warung, dan jarang mengalami pusing. Nisa, yang dengan sabar mendampingi ibunya, menyadari bahwa semua ini bukan hanya karena berhenti memakai minyak goreng berbahaya, tetapi karena mulai beralih ke pilihan minyak yang lebih sehat. Namun memilih minyak goreng yang aman juga tidak semudah kelihatannya. Di pasar dan supermarket,
Rak minyak dipenuhi label yang menjanjikan sehat, non-kolesterol, omega-3 atau alami. Padahal, tidak semua label bisa dipercaya. Bagaimana memilih minyak goreng yang lebih aman? Agar tidak tertipu iklan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih minyak goreng. 1. Pilih minyak dengan titik asap tinggi. Minyak dengan titik asap tinggi lebih stabil ketika dipanaskan, sehingga tidak mudah teroksidasi. Contoh minyak dengan titik asap tinggi adalah minyak alpukat, minyak biji anggur, dan minyak bunga matahari. Sayangnya, harga minyak ini cenderung lebih mahal. Namun jika digunakan untuk menumis atau memasak ringan, pemakaiannya bisa hemat dan tetap aman. 2. Perhatikan komposisi lemaknya. Minyak yang lebih sehat sebaiknya mengandung lemak tak jenuh tunggal atau ganda lebih tinggi dibanding lemak jenuh. Minyak zaitun extra virgin dan minyak canola cold press termasuk dalam kategori ini. Tapi perlu diingat, jangan gunakan minyak zaitun untuk menggoreng suhu tinggi karena titik asapnya rendah. 3. Hindari minyak yang mengandung lemak trans. Meskipun tidak selalu tertulis jelas, minyak yang diproses dengan metode hidrogenasi parsial berisiko mengandung lemak trans. Lemak jenis ini sangat berbahaya karena dapat menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Sebisa mungkin hindari minyak yang bertuliskan hydrogenated oil atau partially hydrogenated. 4. Cek tanggal produksi dan kemasan. Minyak yang sudah terlalu lama bisa berubah sifat. Pilihlah minyak dalam kemasan gelap atau kaleng untuk mencegah paparan cahaya. Hindari membeli minyak yang dikemas dalam botol plastik bening dan dibiarkan terpapar sinar matahari langsung di toko. Alternatif sehat untuk memasak tanpa minyak berlebih. Selain memilih minyak yang lebih aman, Nisa juga mulai membiasakan metode memasak yang tidak tergantung pada minyak berlebihan. Berikut beberapa teknik yang ia coba dan ternyata disukai Bu Erni. 1. Menumis dengan sedikit minyak atau air. Dengan menggunakan wajan anti lengket, menumis cukup dengan 1 sendok teh minyak atau bahkan air. Bumbu tetap meresap dan masakan tidak kalah nikmat. 2. Memanggang di oven atau air fryer. Gorengan seperti tahu, tempe, atau bakwan bisa dibuat dengan oven atau air fryer tanpa menggunakan minyak banyak. Hasilnya tetap renyah dan jauh lebih sehat. 3. Mengukus dan membumbui dengan cerdas. Sayur seperti brokoli, bayam, dan wortel bisa dikukus sebentar lalu disiram bumbu kacang atau saus rempah. Rasanya tetap lezat tanpa digoreng. Kesadaran adalah awal perubahan. Saat menghadiri posyandu lansia di kelurahan, Bu Erni mulai berbagi pengalamannya. Banyak ibu-ibu lain terkejut saat mendengar bahwa minyak canola atau minyak kelapa pun bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat. Saya pikir selama minyaknya mahal, pasti sehat, kata seorang ibu. Saya juga, sambung yang lain. Ternyata kita salah kaprah selama ini. Bu Erni hanya tersenyum. Saya juga begitu dulunya, tapi sekarang saya tahu, sehat itu bukan soal harga, tapi soal cara kita memilih dan memakainya. Pagi itu, aroma dapur Bu Erni tak lagi dipenuhi bau minyak gosong. Wajan di atas kompor hanya digunakan untuk menumis ringan, dan hampir semua hidangan di rumah kini lebih banyak dikukus atau dipanggang. Ini bukan perubahan yang datang seketika, melainkan hasil dari kesadaran dan edukasi perlahan yang ditanamkan Nisa kepada ibunya. Perubahan ini pun mulai merambat ke tetangga sekitar. Setiap kali Bu Erni membawa makanan ke arisan RT atau pengajian, ibu-ibu bertanya, "Ini gorengannya enak, tapi kok nggak berminyak ya?" Dari situlah ia mulai berbagi cerita tentang minyak goreng berbahaya dan bagaimana mengganti kebiasaan memasak bisa menyelamatkan tubuh dari penyakit kronis. Langkah-langkah praktis untuk merombak dapur yang lebih sehat. Bagi banyak keluarga, dapur adalah jantung rumah, tapi dapur juga bisa menjadi sumber bahaya jika tidak ditata dengan bijak.
Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dilakukan Bu Erni untuk menciptakan dapur sehat, bebas dari risiko minyak goreng berbahaya. 1. Singkirkan minyak lama atau yang sudah berubah warna. Langkah pertama adalah membuang semua minyak yang sudah dipakai berulang kali, berubah warna jadi kehitaman, atau memiliki bau tengik. Minyak seperti ini sudah teroksidasi dan bisa membahayakan organ tubuh jika terus dikonsumsi. 2. Simpan minyak dalam wadah tertutup dan gelap. Bu Erni kini menyimpan minyak di botol kaca gelap atau kaleng tertutup, jauh dari kompor dan cahaya langsung. Ini penting agar minyak tidak cepat rusak akibat panas dan cahaya yang bisa mempercepat proses oksidasi. 3. Gunakan sendok ukur untuk mengontrol jumlah minyak. Salah satu kesalahan umum saat memasak adalah menuangkan minyak langsung dari botol ke wajan. Kini Bu Erni selalu menggunakan sendok ukur, cukup 1-2 sendok teh untuk menumis. Ini membantunya mengurangi asupan lemak harian tanpa mengorbankan rasa. 4. Kurangi makanan goreng dalam menu mingguan. Jika dulu Bu Erni menggoreng hampir setiap hari, kini ia menetapkan aturan maksimal 2 kali seminggu untuk menu goreng. Selebihnya diganti dengan kukus, rebus, atau panggang. Tidak hanya tubuhnya lebih ringan, tagihan minyak pun jadi lebih hemat. Dampak positif setelah berhenti dari minyak berbahaya. Bu Erni bukan satu-satunya yang merasakan perubahan. Suaminya yang dulu sering mengeluh nyeri di bagian dada kini jarang merasakan keluhan. Tekanan darahnya membaik dan gula darah yang sempat tinggi kini mulai stabil. Nisa pun merasakan dampaknya lebih tenang karena tak perlu terus khawatir melihat ibunya batuk saat masak atau kelelahan usai makan berat. Selain itu, Bu Erni merasa bangga. Ia tak menyangka bahwa di usia 62 tahun, ia bisa menjadi inspirasi gaya hidup sehat di lingkungannya. Bahkan kader kesehatan di RT mereka kini mulai mengadakan kelas masak sehat setiap bulan, membahas jenis minyak aman dan metode masak tanpa lemak berlebih. Kesimpulan kesehatan dimulai dari dapur. Dokter yang pernah ditonton Nisa di kanal Edukasi Kesehatan berkata, salah satu racun paling berbahaya di rumah kita ada di botol minyak goreng. Kalimat itu terdengar berlebihan, tapi kini Bu Erni tahu, itu adalah peringatan yang nyata. Kesehatan tidak harus dimulai dari obat. Ia bisa dimulai dari 1 sendok minyak yang lebih baik, dari 1 pilihan memasak yang lebih cerdas. Bukan berarti kita harus takut makan gorengan atau menghindari semua minyak. Tapi kita harus tahu mana yang aman, mana yang sebaiknya ditinggalkan.